Sebuah mobil hitam memasuki gerbang yang menjulang tinggi dengan gagahnya. Rumah pemilik Gwinandra Corporation nampak sepi. Hanya dua penjaga yang masih duduk meminum kopi di pos satpam samping gerbang tadi. Mobil sang pemilik berhenti di pelataran rumah. Nampak seorang pria bertubuh tinggi dan berwajah tampan matang dan mempesona keluar dari mobil. Tubuhnya berbalut kemeja dengan dasi yang sudah dilonggarkan. Dengan satu tangan menggenggam tas kerja serta jas hitam. Dengan raut wajah lelahnya, Julio berjalan, kemudian membuka pintu masuk utama. Kemana saja malam-malam begini baru pulang? Terdengar suara tegas menyambutnya dengan tidak baik saat dirinya belum juga menutup pintu itu kembali. Julia membalikkan badannya, mendapati ibunya berdiri bersedekap di samping pintu. "Mah, sedang apa?" "Belum tidur," jawab Julia santai, menutup pintu rapat dan melenggang begitu saja ke deretan sofa di tengah ruangan. Sebelum dia menjatuhkan diri ke atas sofa, seorang pelayan menghampiri dan mengambil tas serta jas dari tangan Julio seperti biasa, kemudian membawa benda itu ke dalam. Clara berjalan dengan anggun, mendekat dan duduk di sebelah anak tunggalnya itu. Mama tanya, "Habis dari mana kamu? Jam segini baru pulang." "Jam 3 ini loh." "Kali ini," Clara berkata dengan nada normal, mengusap kepala Julio yang sedang bersandar, memijat pangkal hidungnya. Tubuh dan otaknya terasa lelah setelah bekerja seharian. Belum lagi dia memberanikan diri datang ke The Bloods hanya untuk menunggu orang selama berjam-jam. Namun nihil, dia tidak berhasil bertemu dengan Eldrick. "Mengantar undangan ulang tahun kakek The Bloods." "Kakek ke The Bloods," jawab Julio dengan raut datar. "Kamu menemui pria itu untuk apa?" "Tidak mungkin hanya mengantar undangan. Dia memiliki ayah dan ibu yang pasti akan memberi undangan itu ke dirinya," ucap Clara yang tidak suka jika anaknya dekat-dekat dengan Eldrick. Aku hanya ingin memastikan apa benar dia sudah menikah." "Nah kan, mendengar kabar dia lebih dulu menikah, baru kebakaran jenggot. Mama sudah berkali-kali meminta kamu untuk segera menikah, tapi semua wanita yang Mama pilihkan untukmu selalu kamu tolak. Mama bingung, kamu maunya yang seperti apa?" Clara berkata dalam satu tarikan nafas, menatap tubuh kekar anaknya yang kembali duduk dengan tegap. "Aku hanya ingin menikah dengan wanita yang aku cintai." "Jangan bilang kamu masih mencintai janda buruk rupa itu." "Ma, dia tidak seburuk itu," ucap Julio penuh tekanan, memandang Clara yang terlihat tidak senang jika dia membawa mengenai wanita yang dulu hampir saja dia nikahi. Hanya saja Clara adalah tipe wanita yang keras. Dia melakukan berbagai cara hingga pernikahan itu batal dan membuat calon istri Julio pergi tanpa meninggalkan jejak. "Kamu anak Mama, memiliki segalanya. Kenapa harus memilih wanita janda itu? Terlebih dia sudah memiliki anak. Justru karena aku memiliki segalanya, aku tidak butuh apa-apa lagi selain cinta. Aku hanya mau dia, Ma." Julio kali ini nampak frustasi, selalu memperdebatkan hal yang sama dengan ibunya. "Dan Mama tidak akan pernah merestui kalian sampai kapanpun. Jangan pernah kembali berusaha mencarinya," ancam Clara, hingga akhirnya dia mengakhiri pembicaraan dengan beranjak lebih dulu, meninggalkan Julio yang nampak mensugar rambutnya dengan kasar. Lexa masih terlelap di saat matahari mulai menampakkan sinar terangnya. Sepertinya kegiatan semalam yang baru pernah dia lakukan membuatnya kelelahan. Terdengar suara sayup-sayup memanggilnya, namun mata itu masih tetap terpejam. Rasanya seperti masih di dalam mimpi ketika Deon terus memanggilnya.
hantaman keras di atas kakinya menyadarkan Lexa kalau suara yang selalu dia rindukan itu ternyata bukanlah mimpi. "Mama, ayo ke sekolah," rajuk Deon, hendak menarik selimut yang menutupi seluruh tubuh ibunya hingga tersisa wajahnya saja. Lexa menyadari dirinya masih segera menggenggam selimut dengan erat hingga mereka sempat membuat adegan tarik-menarik selimut. "Iya, Mama mandi dulu ya. Deon turun dulu sarapan sama Oma Rati. Deon ingin peluk Mama dulu," teriak Deon dengan terus menarik selimut yang masih digenggam erat oleh ibunya. Bibi Ratih yang memang akan mengajak Deon sarapan mendapati anak itu sedang berusaha menarik selimut sang ibu di atas ranjang. "Bibi, tolong bawa Deon ke bawah." Bibi paham akan kondisi itu, melihat ada sehelai kain marun yang entah apa tergeletak di lantai. Dia segera berlari dan menggendong Deon. Sempat Deon menolak, namun bujuk rayu si Oma Rati membuat Deon menurut juga untuk turun sarapan pagi. Akhirnya Lexa pun dapat bernafas lega. Dia bergegas menuju kamar mandi dengan tubuh berbalut selimut. Langkahnya yang tersendat menahan rasa kurang nyaman di bagian. Namun akhirnya dia dapat melaksanakan ritual mandi dengan baik. 30 menit kemudian Lexa sudah turun untuk mengantar Deon sekolah dan berencana untuk mendaftar kuliah di universitas terbaik di kota itu. "Ini Non, kunci motornya." Helmnya sudah ada di atas motor. Lexa menerima kunci yang disodorkan oleh Bibi Rati. "Terima kasih, Bi," ucap Lexa menampilkan deretan gigi putih dan tertata rapi bertolak belakang dengan warna kulitnya. "Yuk sayang." Lexa mengulurkan tangannya ke arah Deon dan disambut dengan ceria oleh pria kecil itu. Mereka berjalan sembari berdendang lagu anak sekolah. Tidak lupa dua tangan yang saling bertaut itu tak hentinya bergerak. Pemandangan itu tidak luput dari Bibi Rati yang terus memperhatikan mereka berdua dari ambang pintu. Senyumnya terus merekah melihat keceriaan yang selalu mereka tampilkan setiap kali bersama. Saat Lexa hendak memasang helm kecil untuk Deon, suara klakson mobil mengagetkan mereka. Bahkan helm yang Lexa pegang hampir saja jatuh. "Wah, Papa pulang." Entah kenapa Deon tumben seceria ini. Menyambut kedatangan Eldrick membuat Lexa menaikkan satu alisnya melihat tingkah aneh anaknya. "Halo Boy, mau sekolah ya?" sambut Eldrick memberi tos tangan pada tangan imut itu. "Iya, Papa antar ya." Itu bukan permintaan atau pertanyaan, tetapi Deon berucap seolah tidak butuh bantahan. Buktinya dia kini berlari menuju pintu bagian penumpang dan membukanya. "Ayo Pak, Ma," sebelum Deon terlambat, perintahnya sembari naik ke dalam mobil dan segera menutupnya. Lexa yang gelagapan disambut oleh senyuman Eldrick. Mau ikut ke sekolah atau berdiri di situ?" ucap Eldrick menaikkan satu alisnya dan berbalik menuju mobil. Lexa hanya mendengus kesal dan bergerak ke sisi pintu mobil bagian depan. "Tapi setelah mengantar Deon, kamu pulang sendiri ya?" pinta Lexa sembari mengenakan silbetnya. "Kamu mau kemana? Aku antar." Dengan raut wajah datar, Eldrick lebih fokus pada kemudinya dan pergi meninggalkan halaman rumahnya. "Gak usah Mas, kamu semalaman gak tidur. Bahaya loh mengendarai mobil dalam keadaan ngantuk." Eldrick tidak menjawab. Nyatanya dia ngantuk berat plus lelah. "Apa tempatmu bekerja buka sampai jam segini? Nggak biasanya jam segini baru pulang?" tanya Lexa memandang keluar jendela. Dia masih belum berani menatap Eldrick langsung. "Ya, enggak. Maksud aku klub itu ketika matahari terbit pasti sudah tutup. Tetapi ada pekerjaan yang harus aku selesaikan." Pertanyaan Lexa mengingatkan dirinya kalau wanita janda rasa perawan itu harus tahu siapa Eldrick
sebenarnya, dan dia akan mengambil kesempatan berbicara ketika mengantar Lexa ke tempat yang dituju. "Sudah sampai, Pak," teriak Deon. Tiba-tiba membuat Eldrick mengerem mendadak, membuat Deon terbentur punggung jok depan yang empuk. "Hati-hati dong, Mas." Lexa nampak cemas menoleh ke belakang. "Kamu gak apa-apa, sayang?" "Gak apa-apa, Ma, ini empuk kok," jawab Deon menepuk jok yang baru dijadikan tempat mendarat kepala mungilnya karena mobil terlewat beberapa meter dari gerbang. Eldrick menengok ke belakang, hendak memundurkan mobilnya, namun niatnya terhenti saat melihat mobil yang sangat dia kenal masuk ke dalam halaman sekolah. "Kamu antar Deon masuk ya? Kamu kenapa tiba-tiba tegang gitu, Mas, mukanya?" tanya Lexa melihat perubahan ekspresi Eldrick. "Aku haus, aku mau beli minum di minimarket depan," jawabnya asal ketika menemukan ada minimarket di depan sana. "Oh iya," Lexa mengangguk ragu. "Aku parkir mobil di dalam parkiran minimarket situ ya. Aku tunggu kamu. Jangan pergi dari sini sendirian." "Iya, Mas." Setelah Lexa dan Deon turun, Eldrick segera melajukan mobilnya masuk ke parkiran minimarket. Dia kembali melihat ke belakang, mencoba memastikan kalau orang yang dia kenal tidak melihat mobilnya. Bagaimana bisa ada mobil kakek masuk ke sekolah itu? Atau jangan-jangan keponakan aku satu sekolah dengan Deon, ujar Eldrick mengusap wajahnya kasar. Suasana di meja makan kediaman Gwynandra nampak tidak biasa. Julio sedari tadi diam, menyantap sarapannya dan terlihat tidak berselera. Anggoro, pria yang paling dihormati dan ditakuti dalam keluarga besar, Gwynandra sesekali menatap Julio dan Clara bergantian. Deheman itu membuat Clara dan Julio mengangkat wajahnya ke arah Anggoro. "Kenapa, Kek?" tanya Julio, memandang pria tua yang sudah di umur senja masih tetap terlihat gagah dan berwibawa dengan kerutan-kerutan jelas di wajahnya. "Kalian kenapa? Di rumah ini hanya ada kita bertiga. Kalau di antara kalian ada yang diam begini, tidak ada hal menyenangkan yang dapat kakek lihat di rumah ini." Anggoro memandang menantunya dan cucunya bergantian. Clara mendengus dan memicingkan matanya ke arah Julio. "Dia, Kek, masih saja tidak mau menikah gara-gara janda buruk rupa yang masih menggodanya." "Ma, yang benar saja, bagaimana bisa menggoda? Dia benar-benar menghilang di telan bumi setelah ulah Mama waktu menggagalkan pernikahan kami." Julio dengan nada tinggi menatap Clara tajam. Sang mama yang tidak mau kalah lebih melebarkan matanya menantang sang anak. "Sudah, kakek saja tidak tahu wujud jandamu itu. Kalian berhentilah bertengkar. Bisa-bisa kakek mati muda kalau kalian terus seperti ini." "Sudah tua, Pak, mati tua bukan mati muda," selain Clara membenarkan Anggoro hanya terkekeh. "Uyut," suara kecil terdengar memanggil dari arah depan, dan emang benar gadis cilik 4 tahunan berlari mendekat dan langsung menempel pada kaki Anggoro. Dia adalah Queen, cucu dari anak kedua Anggoro, Renata Gwynandra. "Ayo, Yud." Queen menarik-narik celana kakek buyutnya, tidak sabaran. "Pagi-pagi begini mau kemana, Pak?" tanya Clara melihat tubuh mungil di depannya terus menarik celana sang kakek buyut. "Hei gadis cantik, nggak mau peluk om tampan dulu nih?" goda Julio dengan senyuman lebarnya. Namun Queen melengos dengan sangat menyakitkan. "Kamu menghancurkan hati om," ucap Julio penuh drama dengan wajah kecewa. "Queen mau sekolah diantar Uyut. Om jangan goda aku.
nanti aku terlambat. Aku juga sudah punya teman pria yang tidak kalah tampan sekarang. Jadi Om jangan sombong ya, merasa diri paling tampan. Queen dengan nada ketus dan mungilnya mencapikkan bibirnya dan kembali menarik-narik celana Anggoro. Akhirnya drama pagi hari pun berakhir. Anggoro, Queen, dan Jihan ibunya Queen dan Jihan ibunda Queen sudah hampir sampai sekolah. Pak supir memarkirkan mobil tuanya di dekat gerbang sekolah. Itu Deon Yutma, dia tampan kan, menandingi Om Julio. Mereka bertiga yang baru turun sama-sama memandang seorang anak pria menggunakan seragam putih kotak-kotak bergandengan dengan ibunya. Deon, Queen melambaikan tangannya ketika Deon dan Lexa hampir dekat, namun Deon justru memalingkan wajahnya mengetahui yang memanggil adalah gadis yang selalu membuatnya risih. Sayang, dipanggil tuh sama temanmu, bisik Lexa menggoyangkan tangan Deon yang tidak memberi respon baik pada teman satu sekolahnya. Merasa tidak enak dengan pandangan dua orang di samping gadis kecil itu, Lexa memilih mendekat dengan menggenggam tangan Deon erat supaya anak itu tidak lari. Halo gadis kecil, kamu cantik sekali. Lexa sedikit menunduk mencubit lembut dagu panjang milik Queen. Gadis kecil itu dengan kuciran dua menggantung membuat rambutnya ikut berayun ketika Queen memiringkan wajahnya dengan centil tersenyum ke arah Lexa. Selamat pagi, Bu, Pak. Lexa memberi salam untuk Jihan dan kakek Anggoro dan dibalas senyuman yang sama oleh mereka berdua. Jadi ini lelaki yang selalu kamu ceritakan, sayang? Tanya Jihan memandang anak perempuannya dan Deon bergantian. Queen mengangguk antusias, tidak lupa senyuman yang menampilkan deretan gigi putihnya. Deon bersikap baik kepada orang lain. Ayo beri salam untuk saya, ibunya Queen, dan ini kakek buyutnya, jawab juga segera. Ah iya, Deon kemudian mencium punggung tangan Jihan dan Anggoro yang berdiri menggunakan satu tongkat kayu. Wajah kakek seperti papa aku, celetuk Deon memandang wajah Anggoro. Oh ya, wajahmu juga mengingatkanku pada cucu kesayangan kakek yang lama tidak pulang ke rumah, jawab Anggoro mengusap rambut hitam dan tebal milik Deon. Jangan-jangan papa dan cucu kakek adalah orang yang sama, ucap Deon dengan wajah polosnya. Sontak perkataan Deon mengundang tawa untuk ketiga orang dewasa itu. Belum sempat Anggoro menimpali, bel masuk sekolah berbunyi dan semua anak berlarian menuju pintu masuk kelas. Mereka termasuk Queen dan Deon berlari bersama setelah mencium tangan para orang tuanya. Kamu yang mengantar Deon. Di mana orang tuanya? Apa mereka berdua sibuk? Tanya Jihan sembari memandang anaknya masuk ke dalam kelas. Saya ibunya, Nyonya, jawab Lexa tetap tersenyum. Jihan segera memandang Lexa dan meneliti penampilan wanita di depannya dari kepala hingga kaki. Maaf, Jihan tersenyum canggung. Tidak masalah, jawab Lexa. Ya sudah, ayo kita pulang. Ajak Anggoro berjalan lebih dulu menuju mobilnya yang letaknya agak jauh dari tempat mereka berdiri. Saat Anggoro berjalan, baru diikuti Jihan di belakangnya, Lexa melihat ada pergerakan dari atas. Rupanya papan baliho yang membentang tinggi di samping gerbang sekolah terlepas dari tiang penyangga. Kakek awas, teriak Lexa, membuat Anggoro memutar wajahnya ke belakang. Namun saat dia belum menyadari situasi, tubuhnya sudah terdorong ke samping hingga hampir membentur mobil miliknya. Untung saja sopir yang sedari tadi menunggu di samping pintu mobil menangkap kakek tua renta itu. Saat Anggoro hampir memaki tingkah Lexa, tiba-tiba terdengar benda keras jatuh. Brak, Lexa yang gagal menghindar, kepalanya terkena ujung papan dan membuatnya terhuyun ke belakang. Saat itu Anggoro baru
menyadari kalau Leksa baru saja menyelamatkannya dari hantaman papan kayu besar itu. Penjaga sekolah yang melihat segera berlari mendekat. Begitupun penduduk sekolah lainnya mendengar dentuman papan yang jatuh keluar dari kelasnya. Leksa masih dalam keadaan sadar, mengusap darah yang mengalir begitu saja melewati ujung mata dan pipinya, berakhir pada baju pink rose yang sedang dia gunakan turut menjadi sasaran tetesan darah yang mengalir dari dahinya. Jihan segera menahan tubuh Leksa. Dia dan 2 orang guru membawa Leksa ke UKS, sementara Anggoro berbincang dengan kepala sekolah. Perbincangan yang sengit karena bisa saja kejadian itu membuat anak-anak celaka setelah melihat Leksa dan Jihan berjalan keluar dengan perban kecil menempel di dahi Leksa. Anggoro mengakhiri cacian yang sedang dia lontarkan untuk kepala sekolah. Siapa namamu? Panggil Anggoro berusaha berjalan lebih cepat dengan bantuan tongkatnya mendekati Leksa dan Jihan. Panggil saya Leksa, Tuan, jawab Leksa tersenyum, membuat hati Anggoro menghangat. Melihat wanita itu sedari tadi terus memberikan senyum tulusnya. Terima kasih banyak, kamu sudah mengorbankan nyawamu untuk pria tua yang tidak kamu kenal ini, ucap Anggoro lembut dengan senyuman yang kini tergambar di bibir keriputnya. Berbeda dengan tadi saat berkenalan. Saya tidak berpikir untuk mengorbankan nyawa saya. Yang saya pikirkan menyelamatkan Tuan dari benda keras itu. Tidak, jangan panggil aku Tuan. Sekarang panggil aku kakek. Anggap aku bagian dari keluargamu. Aku baru saja mengurus pembayaran sekolah Deon selama 1 tahun ke depan. Tidak perlu Tuan. Kek. Leksa menggelengkan kepalanya dengan wajah kecewa. Bagaimanapun dia hanya menolong, tidak lebih. Jangan menolaknya, itu juga belum apa-apa. Kamu bisa kapanpun meminta bantuan kepada pria tua ini. Anggoro terkekeh sendiri dengan sebutan pria tua. Kakek benar, maafkan aku yang tadi menganggapmu orang lain. Dan kini kita bisa lebih dekat lagi. Kita bisa saling bertukar informasi mengenai perkembangan anak-anak kita di sekolah atau hal lainnya. Kini Jihan telah melunak setelah dia memandang sebelah mata penampilan Leksa yang jauh dari kata cantik berbanding terbalik dengan Deon yang memang sangat tampan. Kalau begitu kita antar kamu pulang, ajak Jihan. Tidak, suamiku menungguku di minimarket samping sekolah ini, tolak Leksa dengan hati-hati. Terlihat wajah kedua orang di depannya sedikit kecewa. Kalau begitu kita antar kamu ke depan menemui suamimu, biar aku yang berbicara dengannya mengenai kondisimu berlumuran darah seperti ini, ucap Anggoro tanpa mengharap bantahan, dan Leksa mengangguk pasrah.